Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan istiqomah kepada kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai amal yang bisa menjadi ikhtiar kita untuk memperbaiki kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, salah satu momentum di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Ya, karena sholat ini puncak dari seluruh penghambaan adalah sholat. Salat ini adalah zikir yang paling agung, ya, wala dzikrullahi akbar. Ya, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Karena itu, ya, jangan sampai ibadah yang luar biasa ini kemudian dilaksanakan hanya dengan sekedarnya. Apalagi di bulan suci Ramadan, kadang mohon maaf, ada orang yang sholat tarawih itu inginnya cepat selesai, jadi sholatnya ngebut, ya, sholatnya cepat, bahkan kadang saking cepat dan ngebutnya itu sampai menghilangkan tumakninah, ya, padahal tumakninah itu adalah ruknun min arkanis sholat, ya, tumakninah adalah salah satu rukun di dalam ibadah sholat. Sehingga satu hari Rasulullah SAW duduk di masjid, begitu ada orang masuk lalu sholat sunnah, tapi sholatnya itu dengan tempo yang cepat, ya, maka Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Mas, ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Padahal secara fisik orang itu sudah sholat, sudah takbiratul ikhram, ya, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud sampai salam. Tapi Nabi mengatakan ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Sampai terjadi 3 kali. Sampai kemudian orang itu, wahai Nabi, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada yang tadi. Maka alimni, tolong ajari saya. Disitulah kemudian Rasulullah SAW mengajari sholat, ya, maka kata beliau, berdirilah dengan baik, kemudian bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Quran, tsumarka' hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah dan tumakninah dalam rukukmu, tsumarfa' lalu bangkitlah, ya, kamu i'tidal, kemudian dalam keadaan sempurna, tsumasjud lalu sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Lalu Nabi mengatakan lakukanlah seluruh gerakan sholat dengan seperti itu. Maka dengan hadis ini kita diajari oleh Rasulullah SAW bahwa sholat itu, ya, harus dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya, ya, yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sholat, ya, terutama yang 5 waktu itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang hamba yang nanti oleh Allah akan ditanya paling awal ketika kita sowan pulang kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang akan dihisab pertama kali kepada kita adalah ibadah sholat kita. Apabila sholat kita baik, idza sholahat, maka sholaha sairu amali, semua amal yang lain akan dicatat baik. Wa idza fasada, tetapi kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, maka fasada sairu amali, semua amal yang lain juga akan dicatat jelek.
Artinya apa? Nasib baik buruk perjalanan akhirat kita sangat ditentukan oleh kualitas ibadah sholat kita. Nah, karena itu momentum bulan suci Ramadan salah satunya adalah bagaimana setiap pribadi kita itu memperbaiki sholat kita, merestart sholat kita, ya, akan menjadi sholat yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, bagian dari menegakkan sholat, ya, bagian dari menegakkan sholat, wa min iqamatis sholat adalah al-khusyu'u fiha, yaitu adanya khusyuk di dalam sholat itu. Lalu apa yang disebut dengan khusyuk itu? Ya, disebutkan wal khusyu'u huwa hudurul qalbi. Yang pertama, bahwa khusyuk itu berusaha menghadirkan hati. Ya, artinya pada saat kita melaksanakan sholat, yang sholat bukan sekedar fisik kita, bukan sekedar tubuh kita, bukan sekedar bacaan kita, tetapi hati, pikiran itu ikut melaksanakan sholat. Karena betapa sering orang sholat, fisiknya sholat, gitu ya, fisiknya ruku, fisiknya sujud, tapi kadang hati dan pikirannya itu pergi kemana-mana. Nah, itu namanya tidak hudurul qalbi. Maka langkah yang berikutnya adalah yatafakkaru ma yaquluhu, yaitu merenungkan apa yang sedang dia baca. Karena yang namanya sholat ini kan terdiri dari gerakan dan ucapan, ya. Maka ketika kita melafalkan kalimat-kalimat di dalam sholat, ya, sebisa mungkin kita itu merenungkan apa yang ada di dalam kandungan bacaan yang kita lafalkan itu. Contoh umpamanya ketika kita baca Fatihah, ya, ketika kita melafalkan kalimat-kalimat Fatihah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Pada saat lisan kita melafalkan, maka hati dan pikiran kita itu ikut merasakan dan merenungkan apa yang ada di balik kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu. Ya, yaitu namanya yatafakaru ma yaquluhu. Ya. Jadi semua bacaan, ya, sesuai dengan gerakan. Jadi begitu sudah Fatihah, surat, kemudian kita ruku, maka juga kita renungkan bacaan ruku itu. Ya. Apalagi ketika setelah kita sujud itu ada doa di antara dua sujud. Ya, di situ ada 8 permintaan, ada 8 proposal yang kita sampaikan kepada Allah. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Padahal doa yang paling baik itu ya doa di dalam sholat. Sehingga Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu melalui sabar dan sholat. Sehingga kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya tadi itu jangan sekedar dibaca biasa. Bahkan kadang membacanya dengan cepat tanpa ada penghayatan di situ. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau nadanya seperti itu bukan permohonan. Ya, orang minta itu ya ada kesopanan di situ, ya, kemudian ada kesungguhan. Maka Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, tutupi kekurangan saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzuqni, beri aku rizki, wahdini, beri aku petunjuk, wa'afini, beri aku kesehatan, wa'fu anni, maafkan saya. Sehingga setiap membaca kalimat-kalimat itu, ya, pada saat yang sama hati kita, pikiran kita juga ikut memahaminya. Langkah yang ketiga yaitu wa yatafakkaru ma yaf'aluhu, yaitu merenungkan apa yang sedang dia lakukan. Semua gerakan sholat, ya, mulai dari takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu menunjukkan kepada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat
kita berdiri, kita yakin bahwa kita ini sedang berada di depan Allah. Pada saat kita rukuk, kita yakin kita itu sedang tunduk hormat kepada Allah. Pada saat kita i'tidal, kita sedang memuji Allah, Rabbana lakal hamdu. Apalagi ketika kita tersungkur dalam sujud, ya, kita itu sedang hina di depan Allah. Sehingga suasana batin, ya, sesuai dengan gerakan itu muncul betul-betul ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, melaksanakan sholat dengan cara yang seperti itu, ya, memahami maknanya, merenungkan gerakannya, menghadirkan hati sebagai amrun muhimun, sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Li'anna sholata bila khusyu'in kal jasadi bila ruhin. Sholat yang tidak ada khusyuknya sama sekali itu digambarkan kal jasadi bila ruhin, seperti tubuh yang tidak ada ruhnya, berarti mayit. Nah, karena itu mari, ya, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin muslimat semua yang menonton video ini, mari momentum Ramadan salah satunya adalah momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga dengan sholat yang semakin baik bisa menjadi sarana, wasilah, instrumen Allah semakin sayang, Allah semakin cinta kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.